Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sininna sejisal melebih kengki hadir tu syukuru mapuji tan rigangka lori sisi rajaan dari pung Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bermuajahah di tempat yang sangat suci ini, degaga pada yakatai sanggadina tumelo makguri laulana agama dari pung Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dengan ilmu yang kita dapatkan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga dengan amalan yang baik, ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah akan menjadi bekal di dalam kehidupan kita angkai bancaji bokota untuk mangul asri munrin dari pung Allah subhanahu wa ta'ala bi yaumin la yanfa'u malun wala banun. Salawat an ranggena de mapas salama masa lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nabi yang jelurengi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur. Sinina sejauh selama lebih yang kader, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis tentang at-taqwa wa husnul khuluq. Hadis ini disebutkan Bapak Ibu sekalian an Abi Dzarrin Jundubi bin Junadah wa bi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa sariku amangi angkaki simata palihari tepek tah. Di sini disebutkan kalimat ittaqillah. Ini adalah fi'lun amar minat taqwa ya sanggi nasang agasana. Ahlu nahwi itu adalah namanya fi'il amar, perintah. Isuroki ittaqillah. Itauku kupung Allah Ta'ala. Ittaqillah. Wa huwa ittakhadha wikayatan minal adzabillahi bi fi'lil awamirihi wa jatina binawahihi fa hadza huwa taqwa. Akatana Bapak Ibu sekalian ittakhadha wikayatan, ya sange tepat Bapak Ibu sekalian sange takwa, yaitu dia mampu untuk melindungi kita. Nah jagaiki wikayatan minal azabi, nah jagaiki pole pacalanda apinda narakai. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Bipi lil awamiri, pigau ipasuruang wajtinabi nawahihi niniki papesangka. Betul kan Bapak Ibu sekalian, seperti yang disebutkan hadis lain dengan perintah yaitu adalah ihfasillah, jagaiwi pung Allah Ta'ala. Ihfasillah
yahfazkah. Jagai pun Allah Ta'ala, nah jagai tokoh. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kerjakanlah perintah Allah, pigoi pasuruan pun Allah Ta'ala, nini kimi pape sangkana. Selamat itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, wa hadza huwa hasnul had. Ini adalah hal yang paling terbaik. Jadi di sini disebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, takwa itu kinrui itaru tak tepe. Takutnya kita kepada Allah itu di mana saja. Kinrui. Di sini Bapak Ibu sekalian mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Itu ko oki pun Allah Ta'ala haitsu ma kunta kinri kinrikum munro. Jadi takwa ini Bapak Ibu sekalian tahu pun Allah Ta'ala tidak mengenal tempat. Ilalaki masih dia tu makada nasabah ilalangi masih watau ki pun Allah Ta'ala. Bukan saja di masjid kita takut Bapak Ibu sekalian nasabah orang pakasiwian. Bagaimana di tempat yang lain? Di tempat pekerjaan kita. Apakah mampu kita ittaqillah di tempat pekerjaan kita? Dalam jual beli. Apakah kita mampu realisasikan ittaqillah di dalam jual beli kita? Maka jamu ngetimbangannya. Ittaqillah mitauki okupung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian di tempat yang lain. Maka disinilah Bapak Ibu disebutkan bi ayyi makanin kunta kinri monro tataiha itu okupung Allah Ta'ala. Fala tattaqillaha fi makan yarakan nasa fihi. Jangan aja nasabak matauku okupung Allah Ta'ala sabak angkat mita ko. Iko degaga to mita ko di matau. Di sini wala tattaqi fi makani la yaraka fihi ahadan. Ya ko degaga to mita ki de to matau. Ya kon kato mita ki matau ki. Maka di sini Bapak Ibu sekalian untuk menguji takwa kita kasih di agasana dalam tulab talibil ilmi iro di anak-anak sangat diperhatikan oleh syekhnya. Malah diperhatikan ke guruna. Sehingga murid yang lain Bapak Ibu sekalian, tulab-tulab yang lain, siswa-siswa yang lain itu merasa iri hati. Kenapa ini Syekh hanya memperhatikan satu santri, kami tidak? Apa kelebihan, apa spesialis dia miliki anak ini, sahabat kami ini, sehingga dia lebih diperhatikan dibandingkan kami? Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, karena dasas-desus artinya nisenggi guruna sehat na kade padai ko nasengi pasilengan-lengan tula santrina gangkan melo mujibi. Melo imujibi. Ketika dia diuji Bapak Ibu sekalian, maka dia sehatna pakohe. Melo kak nisengi. Angka manu-manu pada makatan itasi dimwe. Angka topi so pada makatin natasi dimwe. Bawa iye manu giri si mata si tina jadi gaga to mita ko. Digaga to mita ko. Kinro bawa nih. Iko digaga to mita ko si tina jadi gaga mita ko. Giri nih. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, bertebaralah santri ini, bertebaralah tulap ini Bapak Ibu sekalian, angkat tamu ilalang agasana bompatue langsung digaga mita kiri kanan digaga nagiri. Tama si ilalang anwe agasana Allah ajue digaga mita nagiri sih. Sampai semuanya Bapak Ibu sekalian kembali angka mana lisu. Cuma anak satu anak Bapak Ibu sekalian kembali lisui. Ang kami pisay nakatan ni, ang kamatina manu-manu nakatan ni. Sehingga ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian ya waktu itanaiwi maka deh magi di mugiri. Kenapa kau tidak potong ini buru? Maka dah kita usah maka deh giri iya manu si mata kira-kira digaga to mita ko. Nah iya nak gini ngak lo kiri kanan tulen keje punggala taala mita ka. Jadi yang murakabah, kalau menurut Imam Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian, murakabah pengawasan ini bukan saja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian sebab angkat mitaki, tapi kode angkat mitaki kita semena-mena untuk melakukan kemaksiatan.
Tetapi kalau murakabahnya ini pengawasan pada diri kita selalu ada, tuli rasa maka diangkai pungal Allah Ta'ala tuli mitaki Bapak Ibu sekalian, maka saya senantiasa takut kepada Al-Malikul Haqqul Mubin. Saya takut pada penguasa langit dan bumi, kinri kamunro tetayah tuli nitaka pungal Allah Ta'ala. Makanya saya selalu ingin merasakan bahwa Allah senantiasa memperhatikan tulina tanga ka pungal Allah Ta'ala, gangkana tuli matau ka aku pungal Allah Ta'ala. Nasaba kinri ka monro. Inilah amar Bapak Ibu sekalian, perintah ittaqillah haitsu ma kunta itauki uku Allah Ta'ala kinri ki monro. Apapun Bapak Ibu sekalian, di mana kita, jangan hanya kita bertakwa karena di masjid, tetapi setelah kita di rumah kita tidak bertakwa. Sinina siji selama lebih yang kehadir, fa inna Allah Ta'ala yaraka haitsu ma kunta. Nasaba inna sepung Allah Ta'ala nita ko je kinri ko monro kinro to ko melok lo, maka pattaki haitsu ma kunta, maka itu ko kipung Allah Ta'ala kinri ki monro. Jadi rasakan dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita jalan ki monro tetap ki hatu tina tanga pung Allah Ta'ala. Selanjutnya dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah wa'adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Acuri wa'adbi acuri iro kemaksiatan yang kita lakukan bil hasanat si bawa decing. Ikuti kemaksiatan yang kita lakukan dengan si bawa pangkokat decing, tamhuha, maka itulah akan terhapus. Ya kupur ki maka buat salang akabo dece sikit sehingga terhapus. Nasa tongot-tota maka deh itu tidong ge tanda to ki ditedong ungkapan saja ini itu tidong ge naseng ieu pupurai malonya ada sadakro purai macari pemanang alena nu si kosaloe, sehingga setelah dia naik apa sih tamhuha, tapi dia tetap di makwaro. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, wa adbi'i sayyi'atan hasanatam tamhuha, ikutilah perbuatan kemaksiatan itu dengan perbuatan kebaikan, yakni ij'al hasanati tattabi'is sayyi'ah. Ya kupura ki maka buat salang selalu kita apakah dengan kata-kata. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kupura ki situ tudangat tu mega Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar senantiasa kita istighfar. Makanya selalu kita berdoa untuk membaca doa namanya doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena terkadang kutusi tudangat tuh tidak terlepas kata-kata keluar angkai masuk ada politimut Bapak Ibu sekalian, apakah itu memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Maka ketika kita melaksanakan kemaksiatan, ikuti dengan kebaikan. Di sini disebutkan fa innal fa'alatus sayyi'at fa'atbah bil hasanati wa min dzalik itba'us sayyi'ati bil hasanah o tatuba ilallahi minas sayyi'ati fa innat taubata hasanah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bahwa ikutilah kemaksiatan itu dengan kebaikan. Anta tuba ilallah sariku ammaki angka kita ba'lu keripung Allah Subhanahu wa taala minas sayyi'at, dari kemaksiatan, dari dosa yang kita lakukan, fa inna taubatan hasanah menjepunna yaitu toba edecing. Jadi pura ki maka buat salah astagfirullahalazim. Tasalah ka nangir. Jadi setelah itu istighfar terhapus. Telipacingi Bapak Ibu sekalian, telipacingi ji alebe. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang paling baik itu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah istighfaru ilallahi subhanahu wa ta'ala sariku ambagi si mata tauba ki oki pung Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersikir. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan nak ada pung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fa inni astaghfiru ilallahi sab'ina marra o mi'a marra. Angka katuna sangia si mata toba oke punggala tala weki pitu puluh ilalenna sesosiwni, bahkan weki si ratu ilalenna sesosiwni. Padahal Nabi ta
ya dampengang atas salana nan dosana mapura lalu si bawah mangoloi. Kita tidak ada jaminan ya dampengang atas salatan nan dosata, dan itu melo tobat. Bahkan kita selalu bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan atas salangi ipigawe. Kita bangga, padahal tidak ada jaminan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya itulah ya kupura kibji makabu atas salah taubat kimasija. Tubu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti yang dikatakan ya nasang karena kondisi lingkungan kita. Tapi alhamdulillah, makuku alhamdulillah semua saudari kita, ukhti kita sila surat tamakun berhijab semua. Tapi terkadang Bapak Ibu sekalian kita dapati nak kada ustaz dasa dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, jadi pekodinua. Ittaqillah wa atbi sayyatan hasanah tabhuha. Ya kupur kibaku kabu atas salah lo tobat kisija astagfirullah manang kamata na puji simite makiro ya natanya hakna padahal di rumah masih bagus lebih makanja apa astagfirullahalazim. Istighfar Bapak Ibu sekalian, hapus tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Di sini Bapak Ibu sekalian, tamhuha yanil hasanatu idza jaa badda sayyiat fa innaha tamhus sayyiat. Iku purki makabu atas salang nananapi agasanai itu maka si Bapak Ibu sekalian tamhuha maka terhapuslah kemaksiatan, terhapuslah dosa yang kita lakukan. Kenapa? Biasa tuh tingkalinga hadis na kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nakada laukana nahrim bibabi ahadikum iku angka salu yulona bolamu binahrin salo ayyak silah nangka ko agasana dio hamsa marrat wikilima ilal nasasusiwande hal bagi adarnihi apakah masih ada tersisa kotoran nakada dek nagaga. Makanya Bapak Ibu sekalian, artinya seperti sholat itu mampu yukaffirudz dzunub, mampu menghapus kehilapan dengan dosa-dosa kita. Jadi setiap itu palawaganna sampajata kan biasa kita tidak ada jaminan, maka dimulit tahangi dia itu maka buat atas salah pasti. Nah biasa kita itu mengkalikan maka dia apa ia pa wasang pajak ko agasan kulit jagai palawaganna ia pernah swasam pajangnya kulit jagai palawaganna jika dia tamak jadi ia pernah bil masam pajak ia ko dia ga deta sampajak agar palawaganna padahal palawaganna si dia wetu itulah yang akan tamhuha yang mampu menghapus Bapak Ibu sekalian. Nah karena pun Allah Subhanahu wa taala innal hasanati yudhhibna sayyiat dalam surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhhibna sayyiat majepunna ieu dicinge yudhhibna sayyiat maka menghapus kemaksiatan yang lalu. Umpamanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya di umur tamaku kue. Anggaplah saya umur saya 52 tahun. Saya 52 tahun. Saya penuh dengan kemaksiatan. Megalat dak atas salahku, megalat dak dosaku. Apakah kira-kira ule hapusin apa? Megani je elau balabai sudah banyak. Megani atas salah labai. Apakah mampu terhapus tertutupi semuanya yang 50 tahun yang lalu ini? Ya dosa yang begitu banyak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdasar hadis ini, setelah saya karena selalu kita Bapak Ibu sekalian ittaqillah selalu ada angkana reking apa ti ruangan sudah ada hidayah pada diri kita na wiringi pung Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali istiqamah konsisten memperbaiki di masa lalu
menyesali perbuatan di masa lalu, selalu kita melakukan kebaikan sampai meninggalnya kita, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sininna 52 tahun. Kalau kita umpamanya hidup 60 tahun ataukah ya 63 tahun untuk liusri pamasena pun Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, di nagaga atas sarang ipu di cimbane pigo imur-imur laba kesana mangoloy, maka terhapuslah semuanya, tak tutupi. Kenapa? Na sampui atas salange, na sampui dicing. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita miluki sareku amangi, kita kembali menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah. Jadi jangan kita la taqnatu min rahmatillah aja tepat turno ke pamasena punggal Ta'ala. Namupur ki maka buat atas salang aja tepat turno. Berusaha kita kembali melakukan kebaikan sehingga bisa terhapus yang kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan satu tingkaling itu sejarah bahwa angka tahu aserapulona aserautaunauno serapulona aserautaunauno lomakutana kada apakah ada taubat bedimogaro ya iterima taubatku. Dia bertanya kepada Ar-Rahib pokoknya sana pendete nak kedala taubat alaik dia agak taubaiku dia terima taubatmu. Tetapi dia bertanya kepada al-alim waktu nai makutana kada aga tu nak kada asirani puluh akasiratu ni talawunu, apakah masih ada taubat untuk saya, diterima gak taubatku? Maka dia al-alim, orang yang penuh asana pemahaman, keilmuannya baik, maka dia mengatakan laka taubah angkamu apa taubatmu, dengan syarat tinggalkan negeri yang tempat kemaksiatannya menuju ke negeri yang tidak ada orang berbuat beriman di sana. Ketika dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian yang namanya al-maut biasanya amat jangan dinirisek kapan itu terjadi. Ternyata di tengah jalan Bapak Ibu sekalian nali tarotarona pun Allah Subhanahu wa taala lisuri pamasena pun Allah taala yursilul malaikah, diutuslah malaikat Bapak Ibu sekalian mempengaruhi malaikat Ridwan pajagaan anak surga, maka dia tawaku ye, maka dia tiba pajagaan neraka tawaku ye nasabah magai iya nasa tawe mapamuli tu digaga di Cina asiratu tau naunu makukwe patami neraka, maka dia malaikat Ridwan iya tawewi tubai nasalaiwi unranna karena dia ingin bertaubat, maka dengan demikian maka di punggal Ta'ala yursilul malaika yutusul malaika maka di ukurui ayyul balal qarib kega kampu keminam macawe si bawa nak bukuri si banangoluye yukuri Bapak Ibu sekalian. Ternyata dengan karena niatnya taubatnya untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian ketika diukur Bapak Ibu sekalian yukuri ternyata beda macawi ukui kampung minakatai berarti nak ada hadza, maka dia malaikat itu tawaki nasabak taubai. Maka dengan baiknya Bapak Ibu sekalian tidak ada tempat, tidak ada apa namanya, maka dia mau putus asa dengan penuh kemaksiatan, maka setiap ada kemaksiatan yang kita lakukan cepat tertutu saja si badecing si bapak kau kat decing bisa buat tuku badecing decing walau peji mapasu sakai saya tidak bisa. Sekarang alhamdulillah saya mau kembalikan untuk mengeluarkan zakat saya, mengeluarkan infak saya. Karena as-sadaqah huwal burhan, as-sadaqah bahwa sedekah itu adalah merupakan petunjuk Bapak Ibu sekalian, dan sedekah itu akan menolak bala. Jadi banyak kebaikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita lakukan supaya terhapus tasampu irusinina atas salah sibada nadia dosata. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan.
pergaulilah manusia, bergaulah dengan manusia bi khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, pangkokan medecing. Ini perintah Bapak Ibu sekalian, yang mana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilakum bil akhlaqil hasanat bi qauli wal fi'li. Bergaulah dengan bersesama manusia bil qaulin wal fi'lin, dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang baik, wal fi'il wal qaul. Artinya kita bergaul itu Bapak Ibu sekalian harus dengan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita, bagaimana muamalah kita, cara bergaul kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Disuruh kita Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bermuamalah bil khuluqil hasan, dengan sifat yang baik. Fa inna dzalika khairun wa hadzal amr, sesungguhnya semua ini Bapak Ibu sekalian adalah hal yang terbaik, dan inilah perintah. Imma ala sabil wujub wa imma ala sabilil istihbabi, bahwa apakah dengan jalan adalah semacam bentuk kewajiban ataukah dalam bentuk adalah bentuk sunnah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadzal hadis minal fawaid. Jadi ini hadis ini Bapak Ibu sekalian banyak sekali faedah-faedahnya yang bisa kita petik. Apa yang bisa kita petik dari faedah hadis ini? Yang pertama yaitu adalah harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bi tawjihihim lima fihil khairi wassalahi. Artinya Nabi kita Bapak Ibu sekalian, dia sangat menjaga kita, dia jaga umatnya, sehingga setiap saat, setiap waktu dia arahkan umatnya, bitaujihi, diarahkan umatnya lima fikil khairi wassalah sariku amang ya angke lima kabut DC, selalu berbuat kebaikan, wassalah, selalu ada kebaikan dia buat. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, walaupun pernah kita melakukan kemaksiatan, tetapi ya di sini wa minha wujubit taqwa aswajalla, karena itu adalah merupakan bentuk takwa tan rata, maka dia matauki oke pun Allah Ta'ala fi ayyi makanin, dimanapun tempatnya. Wa minha wujubit taqwa asir wal ulna, artinya irqat makabut DC Bapak Ibu sekalian, bukan saja karena baik sir, baik tersembunyi maupun terang-terangan bisa. Ya, maka kita pisum banget itu adalah diiklankan, tidak apa-apa. Atau masumbaki diri tepusum banget juga itu bagus. Yang penting kita berbuat kebaikan. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, itu ki kupung Allah Taala kegi kimunroh. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa min fawaidil hadzal hadis, dari faedah daripada hadis ini, manfaat hadis ini yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah isyaratu ila anna sayyi'at idza ittaba'tahal hasanah fa innaha tamhuha wa taziluha bil kulliyah. Artinya maka deh iko pura ki itu dicenge na jelorang ni, maka deh iko pura ki maka buat atas salang akabu dicesiki, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah merupakan mampu menghapus kehilapan, mampu menghapus dosa kita, wa tasiluha bil kulliyah, secara sempurna. Wa hadza am, yang adalah umum fi kulli hasanati wasayyi'at. Jadi idza kanat hasanah huwa at-taubah, dan termasuk Bapak Ibu sekalian yang namanya taubat itu adalah perbuatan yang baik. Li'anna taubata tahdimu ma qablaha, karena taubat itu Bapak Ibu sekalian itulah menghancurkan, menghapuskan kehilapan-kehilapan dosa-dosa yang telah lalu. Amma idza kana al-hasanati ghairu taubah wa huwa ayya'mal al-insanu amalan sayyi'ah thumma ya'mal amalan sholihan fa inna hadza yakuna bil mawasin. Fa idza rajal amal hasan ala sayyi'ah zala atharha kama qala. Jadi di sini disebutkan juga Bapak Ibu sekalian, maka deh
puraki makabu atas salang, tapi tanda tobat bukan karena tobat kita lakukan. Puraki makabu atas salang, napa sih makabu diceki, berarti itu adalah seimbang bil mawasin, seimbang ya senah, dia pernah terhapus seimbang. Tetapi kalau kita melakukan taubat maka akan terhapus. Di sini Allah Subhanahu wa taala nakadapung Allah Subhanahu wa taala wa nadaul mawazina al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya wa nadaul mawazin, artinya Allah Subhanahu wa taala ya sorry mundrin pung Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan timbangan, dia meletakkan timbangan secara adil yaumal qiyamah asrimun rindai pung Allah Subhanahu wa taala fala tuzlamu nafsun syai'a, digaga agaga igau bawang, digaga agaga igau bawang. Artinya ada kebaikan kita disembunyikan, tidak itimbang mana cik ditugi mega tugi teti pasti timbang mana. Wa in kana mithqala habbatin, sekalipun sebejar biji sarah, namun si kelicik mi menguliut bicuk na dicengi pura tak buat Bapak Ibu sekalian, akan juga diperlihatkan, akan juga ditimbang. Ditimbang mana? Ya kumat timbang gula waki kapa Bapak Ibu sekalian, namun seagami ons, ditimbang semua Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ataina biha wa kafa bina hasibin, kami datangkan semua. Wakafa bina hasibin, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penghisap. Digaga Bapak Ibu sekalian, jadi sorry munrina pengala taala, jadi selama kita hidup di dunia Bapak Ibu sekalian tu kilola relebo tanah, jangan pernah berusahakan dengan melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kecil. Aja tamakada batuapi jama-jamangi dicengin apa miru bigau de namo bicuk mi, yang penting maka boleh cekik, bukan besarnya, walaupun kecil, walau mithqala habbatin min khardalin, namo liwat bicuk nah, yang penting dicemu tak buat, karena semuanya yuhasabu, semuanya akan ditimbang. Karena di sini wala tuslamu nafsun syai'a, digaga agaga iga bawa Bapak Ibu sekalian serimun dari Allah Ta'ala, kecuali semuanya akan ditimbang, semuanya akan ditimbang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini faedahnya yaitu adalah masyru'iyati mukhalaqatun nasi bi khulqil hasan, yaitu adalah memang kita dituntut untuk senantiasa memperbaiki, bergaul dengan sesama kita manusia dengan khulqul hasan. Kenapa Bapak Ibu sekalian nasabah itu kok macam-macam gitu, macam-macam ki aga tabaca ke macam-macam ini, macam bawa mi. Kita selalu berdoa, Allahumma hassin halki pahassin khuluq. Puan hassin halki, tapakan jaki posipakku, kama hassin khuluq, agasan sebagaimana engkau ciptakan kami dalam keadaan baik. Artinya kita dituntut untuk husnul khuluq Bapak Ibu sekalian. Dan ini Bapak Ibu sekalian, jangan jauh-jauh mencari teladan, idola. Carilah keteladanan, idola yang paling baik, akhlak yang paling baik, yaitu adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini nasi salam melebih yang kadir bahwa tiga poin dalam hadis ini, yaitu adalah kita senantiasa ittaqillah, itu ko pengalat taala nemu kin roki monroh. Jangan hanya kita dilihat sehingga kita bertakwa, tidak dilihat kita tidak bertakwa. Digaga mita ki korupsi ki, digaga mita baciko-ciko ki, yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa muraqabah mengawasi kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupa, selalu Bapak Ibu sekalian, sereko amagi iko je purki mata kabu atas salang, sijaki tobat, tubu ilallah, arraju'u ilallah, li sukirku pengalat taala millo tobat Bapak Ibu sekalian.
Kemudian dalam pergaulan kehidupan sehari-hari kita, digaga tugala kanjai Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa bergaul dengan akhlak yang baik, sifat yang baik. Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kepada keluarga kita, akhlak kepada tetangga kita, akhlak kepada sesama orang yang muamalah dengan kita dengan akhlak yang baik, maka kita Bapak Ibu sekalian ya kumadi cinggi sifat Bapak Ibu sekalian, insyaallah itulah yang senantiasa dikenang oleh orang. Walaupun ni gaga tetap kita lina rampi-rampi maka diliwat kanjak natawi diliwat kesin nasibana. Itulah yang kita harapkan. Barangkali Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kandungan daripada hadis ini tentang masalah takwa dan husnul khuluq. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali masih ada yang belum jelas. Mungkin engkau depa namanya sah risesita ia masalah hadis inilah hadis adalah hadis Abdurrahman Mu'az bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena masih ada waktu. Ada yang bertanya? Ya, kita sharing-sharing lah. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Taubat ya kita pahami yaitu adalah ar-ruju'u ilallah, turrewa aku pengala ta'ala. Yang makna taubat itu Bapak Ibu sekalian, pertama adalah an-nadamah, menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah kita, kemaksiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak mau lagi melaksanakan perbuatan tersebut, ibarat seperti kita tidak mau lagi menjilat apa namanya, dia nanti leper micutah. Kemudian menyesali semuanya perbuatan yang telah lalu. Terus bagaimana dengan serta dan namanya penipuan dengan harta ini? Maka dia iko tobat ki Bapak Ibu sekalian. Kalau persoalan taubat dengan Allah Subhanahu wa taala itu gampang, mudah, menjabeng. Maka boki atas salah dengan mensolimi diri sendiri. Tetapi kemudian kita arruju ilallah tulisu milotoba aku pengelatan dan pengelatan. Bagaimana dengan hartanya orang? Persoalan dengan manusia. Inilah yang paling berat. Karena harus kalau mau diterima tobat kita, kembalikan hartanya orang yang kau ambil. Pariwakengi baru bisa diterima. Iya kode karena mensolimi orang. Nah inilah yang banyak Bapak Ibu sekalian. Nah puriuriumi, nah punya menyamami, dia nikmati hartanya. Nah karena ini adalah barang yang halal, mana halalnya? Engkau menipu orang. Karena kita tidak boleh mensolimi orang lain. Kalau kau solimi orang lain berarti kau solimi dirimu sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, arruju'u ilallah, tulrewa okopung Allah Ta'ala, supaya mohon ampun ke atas segala kehilapan dengan dosa kita. Terakhir apa namanya Bapak Ibu sekalian, pengalaman ini saya dapat karena saya pengantar, saya terkadang mengantar jamaah. Untuk diterimanya amal umrahnya, hajinya seseorang Bapak Ibu sekalian, kata biasa tenting kalikah. Maka deh, ma min ahadin yakhruju min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya yulabbihi dan dia bertalbiyah maka katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, kharajan bimalin halalin. Dia keluar dengan harta yang halal, harta yang bersih, mapacing waramparana, betul-betul bersih. Nada munada fis samai gore pole ya silangnya labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika. Magi mitala damong kami ditajak ko kebahagiaan atas untukmu. Sebaliknya
ma min ahadin yakhruju min baitihi, engkau tahu masuk boleh bolana matalbiyatul lu haji lu umrah, maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dengan harta yang tidak bersih, dengan harta yang tidak halal, hasil korupsi, hasil penipuan. Apa kata nada munada bis samai, la labbaika wala sa'daika. Digagah mai mengkah dibuliko, la labbaika wala sa'daika. Sehingga pengalaman Bapak Ibu sekalian, tanda toja tahu cerita Popomi, dia cerita Popomi. Saya heran Bapak Ibu sekalian, karena pengalaman ini, karena datang menunaikan ibadah umrah. Ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah. Dia keluarkan uangnya sampai 50 jutaan. Beli semua roti apa segala di sana. Kemudian Jumat Berkah, dia bagikan, sedekahkan. Bagaimana ini? Kharaja, ketika dia keluar Bapak Ibu sekalian dari rumahnya dengan harta yang tidak bersih, harta hasil penipuan, harta dari seperti ini, la labbaika wala sa'daika. Bagaimana panitia masjid? Kau kemasuk bama kita terima? Terima. Panitia masjid, terima tau? Terima. Terima saja. Tetapi sama halnya kalau orang kafir Bapak Ibu sekalian, dia menyumbang ke masjid kita, orang kafir non muslim menyumbang ke, tidak apa-apa, kita terima. Tetapi persoalan amalnya bukan urusan saya. Allah Subhanahu wa taala yang sama halnya tadi dengan itu Bapak Ibu, bahwa kalau melakukan hal seperti ini, menzalimi dari diri sendiri, menzalimi orang lain dengan mengambil hak orang lain, dengan mengambil harta orang lain secara penipuan Bapak Ibu sekalian, maka ini adalah la yuqbalut taubah. Tapariwa kepi napa na terima. Wadi sakotubah kena terima taubat pun Allah Taala, tapi asori mundur na pun Allah Taala Bapak Ibu sekalian, tataki siriking yeroto pure mali duitah. Kenapa? La yuslimullahu nafsan. Dek gaga tu igo bawa sarimondena pun Allah Taala. Tidak ada. Itulah Bapak Ibu sekalian, jadi makanya orang yang tersolimi seperti itu doanya diijabah, doanya diterima Bapak Ibu sekalian. Saya kira paham tuh. Di jajan mau teman tahu suruh bawa nih, sabar bawa nih. Artinya bersabar dengan atas ujian ini, bahwa kalau orang seperti melakukan seperti itu untuk kita, bersabar kita, nah insya Allah dina matin rupung Allah Ta'ala. La yuslimullahu nafsan, dina geigok bawang ipung Allah Ta'ala atanna, itu akan yuhasabu yaumal qiyamah, akimati hisab asuri munrin ipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan kita menganjurkan kepada kita, carilah harta yang halal, harta yang bersih, namuji cik demi, yang penting mak barakahmu. Ittaqillah haitsu ma kunta, atau ki ukupung Allah Taala dimanapun kita berada. Sini nah sejesalam lebih di tanah gagah. Baik Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira kita cukupkan pengajian kita tentang masalah hadis ini. InsyaAllah mudah-mudahan bila waktu pengkana werki Allah Ta'ala sungai malampi, InsyaAllah kita bertemu kembali. Mari kita bersama-sama menutup pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukafiku ni'mahul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wajhil karim wa ausim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya mutsabbit qulub tsabbit qalbi ala dini wa ta'atik.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan amin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.